Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Julman Saputra di tutorial PowerPoint. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fitur hyperlink di PowerPoint. Jadi kalau fitur ini sebenarnya mirip-mirip dengan slide zoom yang videonya sudah kita buat sebelumnya. Nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana fitur hyperlink ini akan membantu memaksimalkan slide kita dinamis dan powerful ketika kita presentasi. Bagaimana caranya? Yuk, simak terus. Sebagai sebuah contoh, slide yang sudah kita berikan fitur hyperlink di dalamnya akan saya tunjukkan seperti ini. Pada bagian ini saya ingin berinteraksi dengan teman-teman, jadi membuka presentasi dengan berinteraksi. Misalkan mau menulis buku tapi bingung mulai dari mana. Jadi saya ingin menggali kebingungan teman-teman ketika ingin menulis buku. Maka saya membutuhkan satu media untuk teman-teman bisa interaksi di situ. Oke, di sini kalau kita lihat ada tulisan Padlet, itu sudah ngelink ke website yang ingin saya tuju gitu. Jadi kalau kita klik, jadi tanpa harus keluar dari slide, dari lembar PowerPoint yang sedang kita presentasikan itu, kita langsung dirujuk ke website yang ingin kita tuju. Misalkan ini nih, jadi ini sebagai contoh, audien sudah mengisi apa sih yang menjadi kesulitan teman-teman ketika mau menulis buku. Ketika itu kita jelaskan bagaimana cara menambahkannya. Misalnya, oke, di sini ada tanda plus, kita klik di situ. Kemudian teman-teman bisa nulis di sini misalkan dari sekolah mana gitu ya. Di bagian ini mereka bisa menuliskan kesulitannya, misalkan kurang referensi dan lain sebagainya ya. Kalau mau menambahkan foto juga bisa tinggal dipublish. Nah, jadi dengan hyperlink tadi kita bisa lebih banyak interaksi, membuka file-file yang lain yang kita butuhkan itu untuk melakukan interaksi dengan audien. Jadi ini salah satu cara untuk melibatkan audien dalam presentasi kita. Jadi interaksinya lebih dapat gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita tidak langsung ke slide yang sudah didesain dulu ya. Jadi kita bikin dulu slide yang kosong ini supaya nanti kelihatan bolak-baliknya. Katakanlah anggap saja ini adalah slide yang pertama, slide lembar pertama. Ingin kita kasih hyperlink tadi ya. Kita ke menu insert, kemudian di sini ada link. Nah, klik saja di situ. Kemudian di sini kita lihat nih. Jadi link itu bisa ngelink ke existing file or web page. Jadi yang kayak contoh tadi gitu ya. Jadi bisa ngelink ke website tertentu yang mau kita tuju. Atau ke sini. Kalau place in this document berarti mau ngelink kemana. Misalnya yang pertama mau kita linkkan ke nomor 5, itu bisa. Nanti kita lihat satu persatu. Kita mulai yang dari sini dulu deh yang tadi. Jadi yang existing file or web page. Caranya bagaimana teman-teman? Kita buka dulu. Kita buka dulu website yang mau kita link. Misalkan kalau tadi itu kan saya pakai yang ini nih. Pakai yang Padlet untuk interaksi di awal. Sekarang kita mau coba misalkan ngelink dari YouTube, gimana ya? Bisa nggak? Oke, saya buka saja deh YouTube saya. Yang kemarin itu ada di sini ada section zoom. Ya ada section zoom, ada slide zoom. Kita buka yang ini nih. Kita ambil aja ya. Kita ininya tidak usah harus dibuka gitu ya. Kita copy linknya ya. Kemudian kita balik lagi ke slide yang tadi. Di sini kita copy paste di sini. Bisa klik kanan, paste atau Ctrl V gitu ya. Setelah itu oke. Nah, kalau kita slideshow, nanti dia langsung ngelink ke teman yang tadi gitu. Dia biasanya ngebuka lembar baru. Nah, jadi sudah bisa ngelink ke sini. Jadi teman-teman misalnya pengen mengarahkan, yuk teman-teman, sebelum kita mulai kita nonton sebuah video dulu ya. Jadi bisa kita ngelink ke video. Setelah itu ya kalau udah selesai kita minimize saja, kita perkecil, dia akan kembali ke slide yang tadi gitu ya. Nah, sekarang misalkan di sini hyperlink, di sini kita satu. Karena hanya ada dua berarti kita dua aja ya. Yang ini kalau kita mau merujuk ke slide yang nomor ke sini gitu ya. Dari nomor pertama kita mau ke sini, berarti kita klik yang di objek, kemudian kita di link. Nah, kita berarti pilih yang ini. Place in this document. Berarti ke slide nomor 2 kan. Nomor 2 nanti kita klik link lagi, berarti di slide nomor 5 nih. Oke, nomor 5.
Kalau dia diklik nanti di sini dia akan ke sini, kemudian ke sini dan ke sini terakhir. Nah, di bagian sini kita klik aja. Nah, biar dia bisa balik, kita tadi insert, jangan lupa teman-teman, kemudian link, balik lagi aja ke slide nomor 1 misalnya yang judul tadi ya. Kita oke. Kemudian yang di sini juga sama, berarti 2.2, kita klik di objek, kemudian insert dan link, kita ke 1.1 atau slide nomor 1 gitu ya. Oke, kita lihat contoh deh. Nah, kalau yang kita hyperlink yang pertama dia akan merujuk ke YouTube. Kalau yang ini berarti dia ke sini. Jadi seperti biasa 1.2 penjelasannya ini ya. Setelah penjelasannya selesai, kita ke slide yang pertama. Nah, kalau di slide zoom atau di section zoom yang kemarin sudah kita bahas, itu biasanya otomatis saja balik ke ke lembar pertama, ke dashboard, tanpa harus kita link gitu ya. Kemudian kita klik kedua, dia langsung menuju kedua, penjelasannya kalau sudah selesai, kita bisa balik lagi ke ini. Oke, sekarang bagaimana kita menambahkan hyperlink dalam slide yang sudah didesain gitu ya. Jadi biar lebih visual, kita akan langsung melihat ke slide yang sudah didesain. Kalau tadi kan cuman poin-poin aja ya. Ini slide pertama gitu ya, sebagai lembar pertama. Nah, di bagian kedua tadi saya mau interaksi. Di sini kan sudah kelihatan tuh ada padlet.com-nya. Oke, sekarang kita coba ulang deh ya. Jadi kalau mau menghilangkan linknya, tinggal klik di sini, kemudian ke menu insert, link. Di sini kan remove link, tinggal kita remove aja. Berarti sudah tidak ada nih linknya. Kalau kita mau menambahkan, ya tinggal kita ambil lagi. Kita ambil yang dari file yang di sini tadi, misalkan ya. Kita mau ambil yang ini. Kita ke file, copy paste di sini. Oke, jadi sudah kelihatan lagi ada. Kalau kita slideshow, teman bisa akan kembali ke website yang mau kita tuju. Kalau sudah selesai, kita tinggal close. Nah, ini yang pertama. Kemudian di sini sudah kita kasih juga, ini berarti kalau teman-teman lihat yang simbol pertama akan merujuk ke slide nomor 4. Berarti yang ini. Yang nomor 7, yang poin kedua itu akan merujuk ke slide nomor 7, kemudian yang poin ketiga akan langsung ke nomor 9 gitu ya. Nah, berarti nanti yang penjelasan pertama di sini, kemudian di sini dan yang di sini. Nah, ini saya tambahkan. Jadi tambahkan 2 icon untuk kalau yang ini nanti akan merujuk ke slide pertama. Jadi teman-teman lihat itu ada slide pertama gitu ya. Coba kalau kita lihat linknya saja. Jadi dia akan kembali ke sini. Gitu ya. Yang ini slide yang ini akan kembali ke berarti nomor 3. Kalau kita lihat dia akan kembali ke sini. Oke, sekarang misalnya kita nggak mau pakai icon gitu, bisa juga kan kita pakai tulisan gitu. Misalnya ini kita copy ya, tulis berikutnya. Misalkan berikutnya gitu ya. Kita perkecil. Misalnya di sini aja ya. Di sini kita copy lagi sebelumnya atau next back gitu kan bisa ya, kita pakai istilah ini aja. Kalau mau detail warnanya misalkan kita bisa rubah misalkan. Oke, misalnya ini bukan berikutnya tapi ini akan merujuk ke slide utama gitu ya. Slide utama. Istilah-istilah ini tergantung kita karena kita yang paling paham urutan slide kita ya. Akan link kemananya itu tergantung kita, yang penting simbol itu kita paham. Misalkan slide utama kita ke menu insert tadi, kemudian kita ke link, berarti kita yang ini place in this document, kita pilihnya ke nomor 1 ya. Oke. Nah, yang sebelumnya ini berarti kita pengen balik ke poin nomor 3 tuh, yang ke poin-poin 3 poin tadi, ke sini berarti. Oke ya. Nah, kalau kita slideshow, kita slide utama misalkan, dia balik ke situ kan. Kalau yang ini berarti kita sebelumnya. Nah, itu kira-kira teman-teman. Jadi gambarannya ini yang pertama, kedua, 3, bisa pakai icon, bisa pakai huruf gitu ya. Kemudian slide berikutnya ini yang poin kedua, penjelasannya, kemudian kembali lagi yang tadi ya gitu ya,
Kemudian ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini biasanya kita ambil resume semuanya. Kalau sesi, misalkan kalau kita pengen nge-review di nomor 1, bisa kita balik ke sini. Oke, poin kedua yang ini, poin ketiga yang ini. Oke, kita slideshow. Misalkan kita mau balik ke menu utama ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur hyperlink itu untuk kita berpindah dari satu slide ke slide yang lain. Jadi kita bisa mengarah kepada file-file tertentu, baik itu website, file, gambar, video, dan lain sebagainya, atau masih dalam lingkup slide yang sama itu tanpa keluar dari slide yang sedang kita presentasikan. Kira-kira begitu teman-teman tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah punya gambaran bagaimana menggunakan hyperlink dalam slide presentasi kita, agar presentasi yang kita desain itu bisa lebih powerful dan lebih dinamis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.